Bersama Slam 99 Channel, silahkan subscribe, like, dan komen. Setiap manusia pasti ingin bahagia dan menikmati kebahagiaan, bahkan bila perlu selamanya. Bahagia ialah keadaan atau perasaan senang dan tenteram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Sayangnya, untuk mencapai kondisi bahagia itu, kita sering terjebak pada makna bahagia yang cenderung hedonis materialistik. Bahagia yang diukur dengan banyaknya materi, uang, deposito, properti, investasi, yang terletak pada ujung-ujungnya duit, UUD, alias cuan. Bahagia yang diperoleh ketika telah mapan ekonominya, tajir atau the have. Bahagia yang sebatas di dunia tetapi tidak sampai di akhirat. Makna bahagia seperti ini tentu saja semu. Sebab, tajir atau the have, yang sakit-sakitan atau pesakitan, pasti tidak bahagia. Begitu pula yang proyeknya gagal, bisnisnya macet, atau koleganya berkhianat. Berikut ini 10 cara meraih bahagia tidak hanya di dunia namun insya Allah di akhirat. 1. Beribadah dengan konsisten dan sungguh-sungguh. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut, selalu bersyukur, dan menjauhi segala larangan Tuhan. 2. Membaca dan memahami Al-Quran. Kalau Allah berfirman, pasti ada manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah SWT. Al-Quran menghidupkan dan memberi kehidupan. Kita perlu mengenal Allah, kita perlu mengenal tuntunannya, dan kita perlu mencintainya. 3. Berzikir dan berdoa secara rutin. Dalam Islam, zikir berarti mengingat Allah di dalam hati dan menyebutnya dengan lidah. Zikir adalah cara yang sangat ampuh dan sederhana untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita kekurangan waktu, yang membawa banyak manfaat dan kebajikan. 4. Beramal dan berbagi. Ada amalan atau ibadah yang harus dilakukan dan terlihat, amalan tersebut memiliki pahala yang besar. Namun, jangan lupa bahwa ada pula amalan yang sebaiknya untuk disembunyikan. Amalan tersebut adalah sedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang ada di dalam agama Islam. Sedekah juga sebaiknya tidak diumbar-umbar. Meskipun akan membagi sebagian dari harta kita, tetapi melalui sedekah kita akan mendapat banyak manfaat. 5. Mengembangkan ketakwaan sebagai manusia. Allah menciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah sekaligus untuk diuji kelak untuk menentukan nasib hidup manusia selanjutnya di akhirat. Untuk bisa menjalankan tujuan tersebut tentu saja manusia wajib untuk memiliki iman dan takwa agar ia mampu juga mau menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, tentu akan mendatangkan kemalasan untuk melaksanakan segala perintah Allah tersebut. 6. Menghormati orang tua dan memperlakukan dengan baik. Kita pasti sudah mengetahui dengan baik bahwa para orang tua yang ada di seluruh dunia pasti sudah berusaha dengan sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Orang tua pastilah sudah melakukan semua cara dan metode yang terbaik untuk kebahagiaan buah hati mereka. Orang tua tidak tanggung-tanggung untuk mencurahkan segalanya seperti mengorbankan waktu, tenaga, pikiran serta harta mereka. 7. Menjauhi perbuatan dosa dan berusaha berbuat baik. Manusia biasa memiliki dosa. Dosa terhadap sesama manusia, dan dosa terhadap Allah. Manusia biasa tidak boleh menganggap dirinya tidak memiliki dosa. Beda dengan para nabi dan rasul Allah. Kelompok para nabi dan rasul Allah telah dijamin tidak memiliki dosa. Berpikir yang buruk pun tidak dilakukannya. Sebab Allah sendiri telah menjaminnya. Sepakat para jumhur ulama bahwa para nabi dan rasul Allah terpelihara dari dosa. Tidak mungkin para nabi dan rasul Allah berpikir dan melakukan satu kesalahan. 8. Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak bisa terlepas dari keberadaan orang lain. Entah dalam lingkup keluarga, lingkungan bermasyarakat, di sekolah, atau bahkan di tempat kerja. Nah, supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan banyak orang, Anda harus bisa berkomunikasi dengan efektif.
Terdengar mudah, tapi sulit dilakukan. Meski begitu, komunikasi adalah sesuatu yang penting. 9. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain berarti menghargai apa yang sudah seharusnya menjadi hak milik orang lain. Cara menghormati hak orang lain adalah dengan menghargai pendapat orang lain, saling tenggang rasa, menjaga hubungan baik di antara warga masyarakat, jangan mengatur hak orang lain. 10. Menjadi orang yang sabar dan tawakal. Ketidaksabaran merupakan reaksi alami yang muncul ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, baik ketika Anda terjebak dalam kemacetan maupun merasa kesal dengan proyek yang sulit. Dengan mempelajari cara mengendalikan dan menetralkan ketidaksabaran, Anda bisa menjadi sosok yang lebih tenang, bahagia, dan mampu memahami situasi, terlepas dari seberapa mengesalkannya situasi yang Anda alami.